Kekayaan alam negeri ini banyak melahirkan tradisi bagi masyarakat yang hidup di dalamnya. Salah satunya tertuang dalam permainan-permainan tradisional yang banyak memanfaatkan alam. Ini dia nih yang namanya sosorodotan. Jadi permainan perosotan tapi di atas tanah yang basah. Saya juga mau ikutan nih. Ayo, Pak! Permainan ini bukan hanya dilakukan oleh anak-anak, tapi juga oleh orang dewasa. Jadi habis merosot, nyemplung ke empang biar tanahnya di situ tetap basah. Sambil berenang, main lumpur. Kaulinan Budak Bahala, suatu aktivitas permainan anak tradisional yang tumbuh dan berkembang di Jawa Barat. Secara filosofis, sosorodotan syarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat Sunda. Melalui permainan ini, anak-anak akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki, mendapat pengalaman, hingga mampu membina hubungan dengan sesama teman. Itu cuma 2 meter tapi nih seru banget. Aduh, ini karena udah ngebawa air dari empangnya makanya licin banget. Sosorodotan dimainkan di atas tanah yang punya derajat kemiringan bervariasi. Namun tidak berbahaya karena tanah dimainkan di atas tanah basah. Selain untuk mengurangi resiko bahaya, tanah basah juga menjadi salah satu faktor dari keseruan saat meluncur. Jadi ada cara lain main sosorodotan. Ini pakai pelepah aren, tapi kayaknya yang ini lebih ngeri. Saya juga penasaran mau coba. Ini lebih pendek tapi sakit. Aduh, meskipun menggunakan permainan yang sederhana, tapi kita semua bahagia di sini. Dan ini juga hiburan buat masyarakat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Caringin Nunggal, salah satu daerah di Sukabumi, Jawa Barat yang masih memegang kuat warisan kearifan lokal dan tradisi dari generasi ke generasi. Beternak menjadi salah satu aktivitas masyarakat di sini. Jadi domba itu merupakan hewan yang paling banyak diternak oleh masyarakat Caringin Nunggal. Makanya nggak heran, setiap siang masyarakatnya itu menggembala domba. Jadi kenapa cari makannya siang hari? Karena kalau pagi tuh pencernaannya kurang baik untuk makan. Domba memiliki nilai ekonomi yang terhitung tinggi karena permintaan bulu, daging, dan susunya di pasar yang selalu meningkat. Kotorannya juga dapat digunakan sebagai pupuk kompos yang sangat bermanfaat. Kasih makan domba itu cukup ekonomis, nggak perlu beli pakannya, dan di sini tuh udah tersedia semuanya, apalagi di musim penghujan kayak gini.
rumputnya itu melimpah. Ini bingung ya ngebedain mana induknya si kambing karena bentuknya sama semua. Akhirnya ketemu sama induknya. Itu umur berapa Pak bayinya? Oh, pantesan rewel terus baru umur seminggu. Setiap tahunnya pasti ada saja domba yang beranak, sehingga populasi hewan berbulu ini terus meningkat. Seiring bertambahnya jumlah domba, tentu masyarakat butuh kandang bagi ternak-ternaknya. Jadi karena dombanya udah semakin banyak, karena mereka beranak, makanya sekarang kita mau bikin kandang domba atau yang disebut dengan paranje. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ada satu tradisi yang luar biasa dari masyarakat Caringin Nunggal, yaitu liliuran. Jadi liliuran itu melakukan suatu kegiatan secara beramai-ramai dan gotong royong. Nah, salah satu kegiatannya adalah ini nih, kita sedang membuat paranje. Gimana keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Liliuran, suatu bentuk kerjasama untuk mempererat hubungan di antara warga. Kegiatan ini menjadi salah satu cara yang banyak dipilih orang Caringin Nunggal untuk menyelesaikan satu kegiatan yang dianggap berat. Jadi di sini semua masyarakatnya itu punya peran masing-masing ya Pak. Ada yang bikin pondasi, ada yang bikin pemikul, ada yang bikin rangka juga. Kerjain rame-rame biar cepat selesai. Nih, salah satu hal yang paling penting dari paranjenya adalah pondasinya. Dan ini setiap sisinya tuh harus sama. Makanya diukur dan alat ukurnya tuh cuma pakai bambu. Cara ini terbilang menguntungkan karena tidak terbebani kewajiban untuk memberi upah. Sebaliknya, justru mereka dapat saling membantu menyumbangkan tenaga untuk menyelesaikan kegiatan yang sama secara bergiliran. Dengan demikian, pekerjaan yang tadinya terasa berat menjadi lebih ringan dan lebih cepat selesai karena dikerjakan oleh banyak orang. Jadi paranje ini adalah kandang untuk domba dan ukurannya tuh cuma 4x2. Kalau sapi mungkin lebih besar lagi ya Pak? Interaksi yang terjadi juga dapat meningkatkan rasa solidaritas, kebersamaan, sehingga hubungan baik akan tetap terjaga. Ada yang di atas buat bikin atapnya dan saya di sini megangin biar nggak roboh. Liliuran biasanya dilakukan saat hari libur supaya tidak mengganggu kegiatan sehari-hari warga. Sekarang saya mau manjat, mau maku bagian atasnya ya Pak. Hap. Aduh, kaki gemeter. Baru sampai sini kaki udah gemeter. Meski terlihat mudah, tetap harus hati-hati karena paranje ini cukup tinggi untuk dinaiki. Ini agak deg-degan juga di sini karena harus sambil maku, harus pegangan juga, takut jatuh. Nah, kalau ini kita baru buat lantainya. Jadi kenapa dibikin panggung? Karena supaya nanti ketika dombanya udah di atas ini, kotorannya itu nggak jadi satu di sini, tapi turun ke bawah. Layaknya rumah pada umumnya, paranje juga memiliki struktur bangunan. Ada bagian tertentu yang harus diperhitungkan demi kenyamanan dan keamanan domba nantinya. Ini nih
membuat lantainya itu caranya dianyam. Kenapa? Karena kalau pakai paku, ntar takutnya kenain kakinya si domba ya. Ya. Butuh keahlian khusus untuk membuat paranje. Salah satunya memperhatikan detail setiap bagian pada kandang. Jadi sekarang saya sedang bikin bagian atapnya. Jadi dari kerangka sampai ke atap ini masih menggunakan bahan-bahan dari alam. Bahkan saya mengikatnya aja masih pakai irisan dari bambunya. Atap paranje sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Bahannya tentu saja memanfaatkan hasil alam sekitar yang ada di Caringin Nunggal, seperti jerami atau daun kelapa. Jadi sambil bikin paranje, diiringin tarian liliuran untuk hiburan buat kita ya Pak. Biar capeknya tuh nggak begitu berasa. Atapnya udah jadi dan sekarang tinggal saya mau turun ke bawah, mau lihat yang di bawah udah jadi atau belum. Ini si Bapak baru bikin dindingnya. Ternyata kalau bikin dinding itu jaraknya nggak boleh terlalu rapat, karena kalau terlalu rapat itu sirkulasi udaranya tuh nggak berjalan dengan baik ya Pak. Kreativitas dan kekompakan menjadi kunci utama pembuatan paranje bisa selesai dalam waktu singkat. Nah ini nih, udah jadi paranjenya. Jujur ini pengalaman pertama saya bikin paranje, ternyata nggak butuh waktu lama karena dikerjainnya bareng-bareng. Dan sekarang domba-dombanya udah siap dimasukin ya Pak? Pasti seneng dombanya punya rumah baru. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pak, mana Pak? Aduh, dulu. Emaknya marah nggak tuh? Nih, ini baru lahir nih. Baru tadi pagi jam 5 ya Pak, baru beberapa jam umurnya. Jadi karena kandangnya masih baru, jadi kambingnya tuh susah. Dia belum mengenal rumahnya yang baru. Di dalam kandang, domba akan cenderung berkumpul dan bergerombol untuk menjaga suhu badan mereka supaya tetap hangat. Jadi dombanya masih pada bingung sama rumah barunya, tapi nggak apa-apa, ntar lama-lama juga terbiasa. Liliuran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat pedesaan dan harus tetap terjaga hingga saat ini. Paranjenya udah jadi, domba-dombanya juga udah pada masuk semuanya. Ini berkat kerjasama bapak-bapak semua ya Pak ya. Tetap semangat Pak. Yo ikuti jejak saya, jejak petualang.